Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubi aqfaliha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada saat ini kita mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa kajian televisi MUI Riau yang dirahmati Allah, pada saat ini kita akan mengkaji tentang doa daripada Nabi Yunus di saat beliau berada di dalam perut ikan, yang mana doa tersebut barangkali di antara kita ada yang sudah hafal dan selalu diamalkan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita melihat hakikat daripada doa ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dalam surah Al-Anbiya 87, di mana Allah mengatakan wazannun izzahaba mughadiban fazanna allan naqdira alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat wazannun adalah, dan ingatlah ketika Zannun yang dikatakan adalah Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, yang mana dikatakan mughadiban, dalam keadaan marah. Dalam arti di sini dia meninggalkan kaumnya yang sebagai tanggung jawabnya menyampaikan kebenaran dan dakwah. Tapi banyak sekali yang terjadi sehingga dia tidak bisa mempengaruhi, karena sekian lama dia berdakwah tapi tidak ada yang masuk bersama dia, masuk Islam bersamanya, sehingga dia ada rasa sesuatu pada dirinya, sehingga kadang-kadang dia mengatakan, apakah Allah tidak merestui atau mendukung apa yang saya katakan ini kalau seandainya sebagai seorang nabi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan fazanna allan naqdir alaih, dia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tidak mendapat kesulitan. Kenapa? Dia meninggalkan tugasnya, kemudian pergi dan melaksanakan hal yang lain, sehingga sampai dia pada suatu tempat, yaitu menaiki sebuah kapal. Maka di tengah-tengah kapal, di tengah lautan tersebut, maka kapal ini ada ombangnya, lombang angin dan petir dan sebagainya, sehingga kapal ini harus mengeluarkan daripada barang-barang dan bebannya harus dikurangi dari kapal tersebut. Maka mereka sepakat semua barang dibuang. Tapi ketika semua barang dibuang, beban dibuang, maka kapal ini tetap juga akan tenggelam. Akhirnya mereka punya usul lagi, bagaimana di antara yang di dalam kapal ini harus juga dibuang ke laut. Maka yang pertama kali yang mengusulkan untuk dirinya adalah Nabi Yunus alaihi salam ini. Karena dia pada waktu itu dia berpikir bahwa barangkali inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang nabi rasul yang berdakwah kepada umatnya karena tidak tahan terhadap ujian yang diberikan kepadanya. Maka di sinilah Allah mengatakan fazanna allan naqdira alaih. Dia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tidak kesulitan. Ternyata di tengah jalan mendapat suatu rentangan, dan itu adalah seperti syafaat Allah kepada Nabi Yunus. Akhirnya dia terjun. Ketika dia terjun, Allah perintahkanlah kepada ikan hud untuk menangkapnya dan tidak memakan, dan hanya menelan dan menetapkan dirinya berada dalam perut ikan tersebut. Maka di dalam perut ikan inilah dia mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yaitu di mana Allah mengatakan fanada fi zulumat. Maka dia mengucapkan dalam suatu gelap. Gelap, tiga kegelapan yang pada hakikatnya disebut di sini adalah gelapnya perut ikan, gelapnya laut, dan gelapnya malam.
Maka di dalam kegelapan ini dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para pemirsa televisi MUI Riau yang dirahmati Allah. Ketika kita melihat kalimat la ilaha illa anta, maka sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang berupa ketauhidan dan keyakinan dan keimanan yang mengokohkan hakikat tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat Allah di sini dikatakan anta, artinya dia secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illa anta kemudian dikatakan subhanak, maha suci engkau. Bukan sekedar mengucapkan subhanallah, tapi langsung ka, na subhanaka. Ka di sini adalah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan dirinya dengan suatu ungkapan la ilaha anta subhanak. Bagaimana dia mengucapkan hal demikian, kepasrahan dan penyerahan tersebut, ketika dia mengatakan inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku berada dalam termasuk orang-orang zalim. Maka kata ini sebenarnya konteksnya adalah secara batin, wa kuntu adalah konteksnya secara zahir. Tapi sebenarnya hakikat dirinya yang melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hakikat dirinya meninggalkan sebuah kewajiban yang kewajiban tersebut harus dia lakukan bagaimanapun rintangannya, sekarang dia tinggalkan demikian. Begitu juga konteks dalam kehidupan kita sedang jamaah pemirsa yang dirahmati Allah. Tentu ketika kita berhadapan dengan hal yang berkaitan dengan kata minaz zalimin, maka kezuliman di sini bisa kaitan adalah kezuliman sangat besar yang dikatakan syirik. Kesirikan tersebut dikatakan kezuliman yang sangat besar. Tapi satu sisi syirik tersebut ada yang paling ringan yang disebut dengan asyirkul asghar, itu riya. Tapi sisi yang lain, segala perbuatan maksiat, perbuatan mungkar yang dilakukan seorang hamba Allah pada hakikat itu adalah suatu kezoliman. Maka kembalikan penyerahan diri kepada Allah SWT dan pasrah, hanya Allah lah yang memberi ampunan. Maka kalimat inni kuntu minaz zalimin tentu diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan, itu menggetarkan. Dan dalam sebuah riwayat, malaikat mendengar ucapan tersebut, dia melapor kepada Allah SWT dan Allah Maha tahu. Maka dari situlah Allah, malaikat tersebut mengatakan kepada Allah, ya Allah, di dasar laut sana, dalam perut ikan ada seorang hambamu mengucapkan kalimat la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah mengatakan itu adalah hambaku Nabi Yunus. Maka Allah mengatakan, maka Allah selamatkan dalam konteks demikian, di mana Allah mengatakan fastajabna lahu wa najjaynah. Maka kami selamatkan dia dan kami beri dia sebuah kenyamanan, di mana Allah mengatakan minal ghammi, dari suatu ghammun yang disebut as-sadaid, kesulitan. Al-ghammu bisa juga berarti al-bala, musibah. Al-ghammu juga bisa dikatakan at-targhib fid du'a. Maka ketika al-ghammu di sini diterjemahkan dalam konteks kehidupan kita, maka Allah mengatakan, kami selamatkan hambaku dari sebuah kesusahan, kesulitan, rintangan yang mana dia menganggap itu hal yang harus dilalui. Maka Allah selamatkan demikian. Maka Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah SWT kepada ikan tersebut untuk melemparnya ke pinggir dan dia selamat dalam konteks demikian. Tapi penyerahan yang totalitas ini sebenarnya adalah sebuah kalimat yang sebenarnya bukan untuk Nabi Yunus saja. Ketika Allah mengatakan bahwa kalimat tersebut bukanlah untuk Nabi Yunus, maka Allah wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga kami selamatkan orang-orang beriman. Sidang jamaah pemirsa televisi MUI Riau yang dirahmati Allah. Maka ketika kita dalam konteks seperti ini, maka dapatlah kita lihat ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah akan menghilangkan sebuah kesusahan dan kesedihan pada diri kita. Maka satu sisi juga ketika seorang membaca itu, maka dia akan dijauhkan dari suatu kepedihan.
kepedihan, kemudian kesedihan, gelisah dan sebagainya. Apalagi kita dalam suasana sekarang ini sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang disebut dengan sebuah musibah dengan dilakukan karantina, baik itu secara individu atau secara massal, atau juga berkaitan dengan lockdown dalam suatu pekerjaan kita. Tentu di sana banyak sekali saudara-saudara kita yang dirumahkan, yang di PHK, mungkin penghasilannya berkurang, sehingga ada yang mengatakan corona ini yang pertama kali diserangnya adalah mata apa? Mata pencaharian. Maka tentu di sana ada suatu kegelisahan, di situ ada kegundahan, bahkan kesedihan. Tentu untuk menghilangkan ini, agar kita keluar dari musibah seperti ini, mari kita memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab kalau dibandingkan dengan Nabi Yunus berada dalam perut ikan, di situ ada sebuah gelapnya, di dalam lautan gelapnya, di malam gelapnya. Tentu dalam konteks kehidupan kita ini mungkin lebih jauh dari gelap demikian. Gelapnya kehidupan, gelapnya mata pencaharian, gelapnya suatu perjalanan kehidupan, gelapnya pekerjaan dan sebagainya. Apalagi kita dalam konteks kehidupan berpuasa, beribadah kepada Allah SWT. Maka kita perbanyak mengucapkan sebab Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Orang-orang beriman akan diselamatkan oleh Allah SWT. Sidang jamaah pemirsa televisi MUI yang dirahmati Allah. Maka dari sini tentu kita akan masuk kepada suatu hajat, kebutuhan kita. Hajat, keperluan kita kehadap Allah SWT. Tentu dalam prinsip di sinilah kita kembali kepada Allah SWT dalam bentuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah dalam suasana kesusahan, kesulitan bagaikan hijrah kepadaku. Sidang jamaah pemirsa televisi MUI yang dirahmati Allah SWT. Ketika kedudukan ini kita bawa dalam kehidupan kita, tentu kita membawa bagaimana realitas kehidupan kita ini. Maka dengan realitas kehidupan ini, tentu kita kembali kepada sisi di mana sisi tersebut adalah pertama adalah kita kembali kepada Allah SWT, mengokohkan akidah kita dengan kalimat La ilaha illa anta subhanak. Kemudian setelah kita kokohkan keimanan dan akidah kita ini, mari kita serahkan diri kita secara total kepada Allah SWT dengan kalimat Inni kuntu minaz zalimin. Ketika secara total kita serahkan kepada Allah SWT, tentu Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari kehidupan kita ini. Dengan apa? Dengan banyak kita beribadah. Salah satunya mengucapkan kalimat La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, banyak beribadah. Karena ketika kita beribadah dalam suasana sulit, dalam suasana sedih, dalam suasana kesusahan, itu diganjar oleh Rasulullah SAW dengan bagaikan hijrah kepada Rasulullah SAW. Sidang jamaah pemirsa televisi MUI dirahmati Allah. Maka dalam dasar inilah perlu kita melihat bagaimana kita melihat kondisi ini dengan senantiasa dekat, jangan berputus asa, senantiasa optimis, tentu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Penyerahan, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah pemirsa televisi MUI dirahmati Allah, demikianlah tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas di saat ini mendapat ridho dan inayah dari Allah SWT. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.